Semoga nggak ada masalah lagi. Oke. Oke, jadi sebelum-sebelumnya kita udah belajar gimana menghasilkan penghasilan tambahan dari pasar modal, dan kita udah belajar terkait dengan mekanismenya pengusaha-pengusaha nyari modal dari pasar modal. Kemudian kita tahu gimana mekanismenya perdagangan di pasar modal. Sekarang yang kita mau pelajari adalah gimana kita analisa bisnis. Dan kita udah tahu juga ya, sebelum-sebelumnya kita udah bahas juga terkait dengan sourcing. Report-report apa aja sih yang penting yang kita perlu baca untuk mengenal suatu perusahaan gitu. Dan kalau misalkan suatu perusahaan itu belum IPO, kita mau mempelajari perusahaan tersebut, kita bisa, dan perusahaan itu baru mau IPO gitu, kita bisa baca laporan prospektusnya juga gitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke lebih detail ke baca financial reportnya teman-teman. Dan balance sheet ini merupakan salah satu bagian dari financial statement gitu. Salah satu yang penting gitu. Oke, sekarang kita mau fokus di balance sheet aja ya, karena kan financial statement ada tiga yang main, ada balance sheet, ada income statement atau laporan laba rugi, sama satu lagi ada cash flow statement. Oke, kita lanjut. Nah, tujuannya hari ini kita mengerti balance sheet. Di balance sheet itu ada apa aja sih? Di balance sheet itu ada aset. Aset itu artinya semua yang dimiliki perusahaan, seluruh harta perusahaan, mau itu equipment, mau itu uang kas, mau itu investasinya dia, seluruhnya pokoknya. Liabilitas itu apa? Liabilitas itu dia adalah kewajiban-kewajiban perusahaan, dan juga ada ekuitas. Ekuitas itu adalah haknya si shareholder gitu, pemegang saham, seperti itu. Kemudian kita akan kasih gambaran supaya lebih jelas, simple balance sheet illustration. Setelah kita paham dari ilustrasi yang sederhana, kita masuk ke membaca balance sheet. Kemudian kita masuk ke identifikasi fraud ya. Fraud-fraud yang biasanya dilakukan seperti apa sih kalau di balance sheet itu, seperti itu. Kemudian kita akan mempelajari juga rasio-rasio penting dari balance sheet. Kemudian kita masuk ke good balance sheet itu seperti apa. Nah, sebelumnya kan saya udah minta teman-teman download RTI Business. Nanti di good balance sheet ini saya mau kasih tunjuk ciri-cirinya balance sheet yang bagus tuh seperti apa sih, sebenarnya kelihatannya seperti apa gitu. Oke, kita lanjut. Nah, aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset merupakan seluruh harta perusahaan dalam bentuk apapun. Udah saya bilang tadi, seperti uang kas perusahaan, inventory, terus ada equipment, pokoknya seluruh harta perusahaan. Nanti aset ini ada klasifikasinya, ada klasifikasinya juga kita bahas lebih lanjut nanti pada hari ini juga gitu. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas itu merupakan seluruh kewajiban perusahaan, utang-utangnya perusahaan yang dia perlu balikin. Dia perlu balikin ke pemberi utang, seperti itu. Liabilitas gampangnya seperti itu. Biasanya orang ngasih perusahaan utang, kemudian orang mengharapkan return dalam bentuk bunga. Jadi perusahaan tuh tiap tahun ada beban keuangan juga gitu. Ada beban keuangan buat ngasih bunga ke investor liabilitasnya. Dan di liabilitas ini sebenarnya ada juga, selain liabilitas dari pemodalan itu, ada juga kewajiban untuk operasional bisnis. Seperti contohnya kalau perusahaan utang sama vendornya, seperti itulah kewajibannya, liabilitasnya. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas ini seluruh harta bersih perusahaan. Seluruh harta bersih perusahaan itu sederhana. Rumusnya pokoknya intinya dia adalah aset kurang liabilitas. Jadi seluruh yang dimiliki oleh perusahaan dikurangin dengan kewajiban perusahaan, itu adalah harta bersih perusahaan atau ekuitas kita kenalnya, atau equity gitu. Nah, persamaan di bawah ini udah sangat umum di keuangan, di balance sheet ya. Aset perusahaan harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, dan akan selalu begitu kalau misalkan teman-teman baca laporan keuangan. Oke, kita lanjut. Karena kan aset perusahaan, seluruh yang dimiliki perusahaan itu awalnya dari siapa?
Awalnya dari perusahaan itu utang, sumber modalnya kan dari utang, sama sumber modalnya dari investor ekuitas. Nah, atau katakanlah owner begitu ya. Nah, dana ini kan dia beliin aset-aset perusahaan seperti itu, gampangannya seperti itu. Jadi kebayang ya maknanya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke klasifikasi aset. Nah, klasifikasi aset ini Nah, klasifikasi aset ini ada berdasarkan bentuknya fisikalnya. Apakah itu tangible atau intangible? Ada berdasarkan penggunaannya, operating assets, non-operating assets. Ada berdasarkan konversinya, apakah fixed asset atau current asset. Ini saya ngambil dari internet karena menggambarkan cukup clear ya. Tapi yang saya biasanya perhatikan, kalau di aset ini, saya perhatikan tangible asset sama intangible assetnya teman-teman. Nah, tangible asset contohnya apa? Equipment, inventory, property, fleet, misalkan transportasi begitu ya. Kemudian kalau intangible asset contohnya apa? Copyright, terus trademark, brand gitu ya. Lisensi dan goodwill. Goodwill itu adalah value yang kalau misalkan kita nanti goodwill kita akan bahas lebih lanjut juga. Nanti di ilustrasi ada. Nah, kalau saya biasanya kalau orang mengestimasi aset ini, katakanlah saya mau membuat valuasi apa begitu ya, valuasi yang terkait dengan balance sheet seperti itu. Saya biasanya nggak mau lihat intangible ini teman-teman, terutama kalau misalkan teman-teman lagi mau evaluasi buat katakanlah teman-teman mau beli berdasarkan asetnya gitu. Katakanlah harganya dibandingkan dengan jumlah asetnya ternyata harganya tuh murah banget. Nah, ketika teman-teman bandingin itu, jangan, kalau saran saya ya, secara subjektif dan juga berdasarkan buku yang saya baca, terutama perusahaan-perusahaan yang juga mau dilikuidasi, teman-teman nggak usah perhatiin intangible asset. Soalnya dia jatuhnya juga ketika katakanlah kalau misalkan perusahaan dilikuidasi gitu dan nggak menghasilkan, perusahaannya nggak menghasilkan, katakanlah perusahaan punya brandnya di balance sheet-nya seolah-olah gede, tapi sebenarnya perusahaannya rugi. Sebenarnya nilai market dari brand itu positif nggak? Sebenarnya kan nggak bagus ya. Meskipun orang-orang tahu, tapi orang-orang nggak suka produknya. Brand itu meskipun di balance sheet seolah-olah gede begitu ya. Misalkan intangible-nya seolah-olah gede, tapi kan kenyataannya nggak gede begitu. Beda kalau misalkan teman-teman tangible asset, ada bentuknya bener-bener. Katakanlah properti, tanah, itu bener-bener teman-teman bisa jual gitu. Kalau misalkan katakanlah goodwill, licenses, copyright, hak cipta begitu. Kalau misalkan katakanlah itu udah nggak produktif, nilainya udah nggak ada teman-teman. Nah, itulah saran saya kenapa sebaiknya biasanya ya kalau saya pribadi, saya ngelihatnya saya kalau intangible asset biasanya saya keluarin tuh kalau misalkan mau ngitung book value. Ada namanya, kalau valuasi nanti kita bahas lah, price to book. Tapi saya pakainya price to tangible book. Jadi nggak ke apa? Ketipu sama intangible gitu. Saya biasanya abain intangible ketika itu ya. Ini yang satu saya perhatikan. Kemudian juga conversion current asset sama fixed asset. Bedanya apa current asset sama fixed asset? Current asset itu teman-teman gampang jadiin cash gitulah. Dia perputarannya cepat, liquid dia. Dalam 1 tahun udah muter gitulah. Kalau misalkan fixed asset, jualnya susah di market teman-teman. Jadi kalau misalkan fixed asset itu contohnya bangunan atau alat-alat pabrik, equipment. Nah, itu tuh sulit jualnya gitu. Nah, current asset ini nanti ada pentingnya ketika kita bahas rasio nanti, karena ini akan menentukan risiko dari apakah perusahaan ada pada tahun berjalan dari laporan itu, apakah ada katakanlah risiko gagal bayar, seperti itu, gagal bayar utang karena
nggak bisa bayar utang karena current asetnya terlalu rendah dibandingkan utangnya yang udah jatuh tempo. Seperti itulah gambarannya. Ini nanti juga penting juga nih ketika kita bahas ini ya. Dan juga nanti kita akan bahas apa sih? Ketika kita bahas valuasi ini juga penting teman-teman. Nanti ada namanya valuasi berbasis net current asset value. Net current asset value. Nah, nanti itu kita bahas pas valuasi lah. Itu adalah golden opportunity-nya di bukunya Ben Graham gitu. Salah satu golden opportunity-nya di bukunya Ben Graham, Intelligent Investor, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang liabilitas. Liabilitas sama kewajiban. Kewajiban ini bagi intinya non-current liabilitas sama current liabilities. Current liabilities itu lancar, non-current liabilities itu nggak lancar. Intinya kalau non-current liabilities dia jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kalau current liabilities itu dia harus istilahnya harus dilunasi sama perusahaan dalam tempo tahun inilah begitu. Tahun berjalan gitu ya. Oke, terkait dengan liabilitas seperti itu. Nanti current liabilities sama nih. Nanti rasio antara current asset dan current liabilities itu salah satu yang kita gunakan. Salah satu rasio penting di balance sheet ini untuk mengetahui apakah perusahaan ada takutnya nggak bisa bayar utang nih. Sebenarnya bisa aja katakanlah kalau perusahaan bisa namanya refinancing. Kalau misalkan perusahaan takut gak bisa bayar utang, wah ini ada utang jatuh tempo tapi kita nggak ada current asset yang bisa kita buat bayar utang ini nih. Kita coba pinjem bank lagi deh gitu. Tapi apakah ada orang yang mau minjemin? Nah itu ada risiko lagi. Seperti itulah intinya gambarannya lah ya, kasarannya. Oke. Nah, kita balik lagi, ini contoh ilustrasi pengusaha roti mencari modal yang zaman dulu ya. Pengusaha roti katakanlah dari investor ekuitas dia dapat 10 miliar untuk 40%. Kemudian dari investor liabilitas dia 5 miliar, dapat 5 miliar, dari bank dia dapat 5 miliar. Kemudian, nah di perusahaan rotinya kita perhatiin nih. Perusahaan rotinya jadinya kan ada 10M dalam bentuk kas dari investor, kemudian ada 5M dari investor liabilitas, 5M dari utang bank. Totalnya berarti kan totalnya harusnya sekitar 20 lah ya, begitu ya. Sekitar 20M. Nah, tadi kita lihat nih. Tadi kan seperti ini statusnya 10M dari investor ekuitas, 5M dari investor liabilitas, dan 5M dari utang bank. Nah, ini contoh balance sheet ilustrasi perusahaan roti sederhana, balance sheet dari yang tadi. Perusahaan roti cash-nya 10M dari investor ekuitas, 40% perusahaan. Cash-nya 5M dari investor liabilitas dan cash 5M dari utang. Sederhananya, liabilitasnya jadinya totalnya apa? Kewajibannya yang harus dibayarkan yang dari investor liabilitas, katakanlah dia issue bond ya, buat perusahaannya dia buat dapat modal, terus 5M dari utang bank gitu. Nah, berarti kewajiban yang harus dia bayar ini adalah sebesar 10M, karena 5M buat investor liabilitas sama 5M lagi buat utang bank. Nah, gimana ngitung asetnya? Kan 10M nih. 10M asetnya kan berarti dia dapat kasnya berapa? 10M, 5M, 5M. Berarti totalnya kan ada 20M ya. Bener nggak? Totalnya 20M. Nah, 20M ini dia beliin apa aja? Dia beliin 3M buat inventory, katakanlah ya. Terus katakanlah dia belum operasi, baru katakanlah baru persiapan aja receivable-nya jadi, atau katakanlah apa tagihannya buat ke customernya masih belum ada begitulah ya, untuk penyederhanaan aja gitu. Kemudian dari dia beli inventory, persediaan dia mau jualan roti bahan mentah begitulah ya. Kemudian dia beli buat bangunan 8M. Kemudian untuk peralatan 6M. 6M, 8M, 3M. Berarti berapa tuh? 14, 17 sama cash sisanya 3M, 20M kan? Nah, ini 15M dari mana?
Goodwill, teman-teman. Goodwill itu adalah dia muncul ketika terjadi pembelian dari si investor ekuitas A ke perusahaan roti ini. Kan dia dapat 40% nih. 40%. 40%-nya berarti 10M. Berarti seolah-olah si pengusaha ini 40%, berarti 60%, kalau kan pengusaha ini 60% ya. 60%. Nah, 60% ini ketika si investor ekuitas A beli perusahaan ini dalam bentuk 10M, dia masukin duit 10M, 40% kan berarti valuasinya 25M ya. 10M 2,5 ya, 25 berarti ya benar 25M kan berarti valuasinya 25M. 15M-nya lagi adalah goodwill, teman-teman. Goodwill karena dia beli, kan perhitungannya dari ini 15M ini tuh buat ngitung goodwill ya. 15M ini karena dia beli dari 40%, kan sisanya 60% ya dari pengusaha roti awalnya itu. 60%-nya kalau 40% 10M, 60% itu kan 15M. Nah, sederhananya goodwill seperti itu, teman-teman. Tapi apakah goodwill ini beneran ada? Apakah nyata begitu ya? Apakah kayak cash? Apakah kayak inventory? Apakah kayak building? Apakah kayak equipment? Enggak. Dia kan intangible gitu. Seolah-olah ini value dari perusahaannya seperti itu. Value dari pengusaha, dari ide pengusaha seperti itu. Nah, ini kenapa saya bilang kalau misalkan biasanya kalau saya evaluasi yang aset-aset seperti ini saya abain. Tapi biasanya kalau misalkan perusahaan-perusahaan tertentu biasanya kecil sih, nilainya emang terabaikan seperti itu. Oke. Kemudian kita jumlah semua ini, cash, inventory, receivable, building, equipment gitu ya. Ini current ya. Cash current, inventory current asset, receivable current, building, equipment. Ini dia biasanya fix. Jadi lebih susah dia non current gitu ya, non current asset. Nah, ekuitasnya adalah sederhana, aset dikurangi liabilitas. 35 kurang 10, 25. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang di sini saya highlight goodwill, jadi kalau ketika evaluasi saya sarankan untuk intangible asetnya diabaikan gitu. Jadi kita gak terlena lah seperti itu. Dan tapi ada juga kalau misalkan katakanlah perusahaannya benar-benar produktif dan lain-lain, emang harus itu di value gitu, itu emang dihargai. Tapi kalau katakanlah perusahaan yang nggak bagus, jatuhnya goodwill itu cuma catatan aja begitu, catatan nilainya, oh perusahaan pernah dibeli segini loh, tapi apakah benar gitu sekarang value-nya segitu, itu yang kita nggak yakin seperti itu. Oke. Lanjut ke baca balance sheet. Aduh, ini kok income statement saya salah tulis. Oke, nggak apa-apa ya. Ini salah tulis, ini balance sheet. Kita klik aja. Kita klik, perhatikan aset, liabilitas, dan ekuitas. Perhatikan modal dasar dan modal di store. Oke. Bentar. Investor relation. Oke, kelihatan. Nah, masuk ke aset. Nah, dia udah enak nih, teman-teman. Aset lancar. Apa nih? Current assets. Kas setara kas. Ini kita lihat tanggalnya ya, Desember 2022 sama 31 Desember 2021. Berarti ini posisi di 31 Desember 2022 yang sebelah kiri, yang dan kanan adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada saat 31 Desember 2021. Oke, berarti yang terbaru yang sebelah kiri. Nah, ini ada bagian kolom aset, dia dibagi kolom aset. Terus akhirnya ada jumlah aset total begitu ya, jumlah aset total. Kolom aset, kemudian ada liabilitas dan ekuitas.
Ingat rumusnya aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Liabilitasnya ada liabilitas jangka pendek, current liabilities, liabilitas jangka panjang, non-current liabilities. Ini jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Ini yang harus dilunasi dalam 1 tahun. Oke. Masuk ke ekuitas. Ekuitas. Nah, ini ada modal saham, tambahan modal di store, paid in capital, kemudian ada komponen ekuitas lain, saldo laba, saldo laba ditahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, kita baca satu-satu ya. Aset lancar, kas setara kas, ada 100 M. Piutang usaha, berarti dia ada tagihan nih, tagihan ke customer 800 M. Dinyatakan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Ini udah dalam rupiah ya. Teman-teman perhatikan juga nih, kalau misalkan ini ada juga nih di bagian atasnya akan dilihat apakah dinyatakan dalam bentuk rupiah. Ada juga yang dinyatakan dalam dolar. Ada juga yang dinyatakan dalam katakanlah ribuan rupiah. Berarti ini seolah dihilangin sebelah sininya 30 gitu. Tapi nanti teman-teman kalau evaluasi jangan jadi, katakanlah jangan jadi M tapi jadi T seperti itu. Gitulah. Perhatikan juga ininya ya. Oke. Kemudian ada pinjaman diberikan kepada pihak ketiga. Piutang lain-lain, pendapatan, persediaan inventory, uang muka, pajak dibayar di muka, beban dibayar di muka, aset lancar lainnya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau tahu lebih detail, teman-teman bisa baca yang namanya footnotes, teman-teman. Footnotes ini nomor-nomor di sini ini ada maknanya, teman-teman. 4, 5, 6. Ini teman-teman bisa baca di bawah. Ini kayak daftar isi. Jadi kas tara kas nomor 4. Teman-teman lihat aja di bawah nih. Nanti di footnotes katakanlah nomor 4 seperti apa. Kalau penasaran ya begitu. Tapi kan kalau kas tara kas katakanlah udah nggak banyak detail lah. Harusnya udah tahu lah. Yang biasanya saya baca di footnotes tuh penjualan. Saya mau lihat breakdown-nya dia dapat dari mana aja sih. Ada yang breakdown berdasarkan perusahaan-perusahaan kliennya. Ada yang breakdown berdasarkan produk yang mereka miliki. Jadi kita tahu kalau misalkan katakanlah penjualan perusahaan nurun. Apa nih segmen apa yang nurun nih? Nah nih, kas setara kas. Didetailin teman-teman. Di bank mana, dalam bentuk apa, ini ada yang dalam bentuk rupiah, ada yang bentuk dolar Amerika, seperti itu. Didetailin. Jadi kalau teman-teman penasaran, teman-teman baca footnotes-nya, seperti itu ya. Oke. Lanjut. Bentar. Mana nih? Nah, aset lancar. Aset lancar, udah ya, kas, piutang, pinjaman yang diberikan pihak ketiga, pendapatan, persediaan, uang muka, pajak dibayar di muka, beban dibayar di muka, aset lancar lainnya. Seperti itu. Kemudian aset tidak lancar ada apa aja? Deposito berjangka, aset tetap bersih, aset hak guna. Nih goodwill, kayak yang saya bilang kalau goodwill biasanya saya abain, tapi kalau teman-teman bandingin juga nih. Ini kan kalau di sini goodwill-nya dibandingin sama total asetnya kecil banget ya. Kecil lah segini. Dibandingin 300 juta, dibandingin sama 3T. Seperti itu. Kecil lah. Jadi ada hal-hal yang bisa kita abayain seperti itu. Ada biaya emisi, biaya terus aset pajak tangguhan, ada aset tidak lancar lainnya. Nah, ini bisa dibaca aja satu-satu seperti itu. Tapi yang paling penting, figur yang paling penting adalah kalau kita evaluasi, palingan kita lihat intangible-nya jangan dibuat seolah-olah perusahaan seolah-olah asetnya seolah-olah gede,
tapi ternyata intangible asetnya doang yang gede. Nggak ada tangible aset yang gede. Seperti itu kan, kalau kayak gitu sih saya nggak senang seperti itu. Oke, terus juga yang kita perhatikan di sini, aset lancarnya sama aset tidak lancarnya. Nah, aset lancar di sini penting karena nanti akan dipakai juga buat beberapa rasio dan juga total aset ini eh, ada beberapa rasio yang pakai lah, ada rasio profitabilitas, tapi sepertinya kita nggak pakai di hari ini. Tapi angka-angka yang penting adalah angka ini, terutama angka ini dan angka ini, teman-teman. Aset lancar, aset tidak lancar, sama total aset. Sama intangible aset, sama tangible aset, teman-teman cari tahu. Kayak goodwill misalkan, dihilangin aja gitu. Aset tak berwujud, katakanlah perusahaan nyewa bangunan, itu dicatat sebagai aset, teman-teman. Aset yang teramortisasi namanya. Tapi ketika bisnisnya nggak beroperasi lagi, value-nya apa? Gitu ya. Jadi itu nggak bisa dianggap gitu. Kalau misalkan bisnis nggak beroperasi, bisnis nggak jalan, itu nggak bisa dianggap seperti itu. Makanya saya keluarin ketika evaluasi gitu ya. Jadi intangible asset, tangible asset seperti itu. Oke. Kita lanjut ke liabilitas. Liabilitas sama, liabilitas jangka pendek, utang jangka pendek, utang usaha pihak ketiga, usaha katakanlah kalau misalkan ada vendor atau supplier yang belum dibayar seperti itu. Terus ada utang pajak, beban akrual, utang bank, liabilitas sewa jangka pendek seperti itu ya. Nah, liabilitas jangka pendeknya 951 M. Nah, dibandingin sama current asetnya. Oh, current asetnya 350. Ini mah aman. Tapi dibandingin lagi sama kasnya. Waduh, kasnya gede nih. Kasnya masih lebih kecil seperti itu misalkan. Kasnya lebih kecil, tapi biasanya orang bandinginnya hanya current aset sama biasanya bandingin current asset sama current liabilities buat evaluasi itu, seperti itu. Nanti ada rasionya, kita bahas juga di presentasi yang sama. Kemudian ada liabilitas jangka panjang, ada utang sukuk. Tapi berarti ini udah nggak apa? Tahun 2022 berarti udah dibayarkan nih. Soalnya utang sukuknya udah hilang nih. Dari yang tahun 2021 ada 250 M udah hilang nih. Kita lihat berarti udah dibayarkan. Tapi ada utang bank lagi ternyata dia bayar utang pakai utang lagi, misalkan seperti itu 250. Sorry. Ini apa nih? Oke, 250 tadi ada 250, terus ada utang bank lagi dia ganti seperti itu. Tapi utang liabilitas jangka panjangnya dibandingin dengan tahun sebelumnya menurun seperti itu. Nah, angka yang penting di liabilitas ini sama. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, sama jumlah liabilitas. Dan kalau katakanlah, saya mau sharing ini ke teman-teman, katakanlah perusahaan bangkrut. Perusahaan itu wajibnya bayar liabilitas semua dulu, teman-teman. Pemegang saham tuh nggak dapat apa-apa dulu. Nanti sisanya baru buat pemegang saham seperti itu. Jadi mereka prioritasnya lebih tinggi daripada kita pemegang saham kalau katakanlah bisnisnya gagal seperti itu, bisnisnya mau di likuidasi semua asetnya, yang dapat pokoknya yang liabilitas ini. Kewajiban perusahaan harus dibayarin dulu semua, baru nanti ke pemegang saham preferen, baru ke pemegang saham common stock, baru kita seperti itu. Common stock kan kita saham biasa ya. Oke. Kemudian ekuitas. Nah ini modal saham dan nilai nominal. Modal saham ini ada modal ditempatkan, modal dasar, sama modal ditempatkan dan disetor. Nah, jumlah saham beredar di masyarakat adalah modal ditempatkan dan disetor. Nah, ketika perusahaan katakanlah mau right issue, kita masuk ke ekuitas ya teman-teman. Harta bersih. Ekuitas itu hal yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah jumlah ekuitasnya aja, seperti itu. Jumlah ekuitasnya,
kita perhatikan. Kemudian ini ada in general dia saldo laba biasanya ya. Intinya dia ada saldo laba. Saldo laba ini adalah saldo laba ditahan. Intinya kan semua laba itu ada yang ditahan di dalam perusahaan untuk diinvestasikan ke dalam perusahaan untuk pertumbuhan lebih lanjut. Ada juga yang saldo labanya itu dibayarkan nanti dibayarkan sebagai dividen. Kalau dibayarkan sebagai dividen nggak akan dicatat tuh di saldo laba seperti itu. Karena kan udah didistribusikan ke investor seperti itu ya. Jadi ketika perusahaan dapat income, ada yang masuk ke saldo laba, ada yang didistribusikan ke investor dalam bentuk dividen cash seperti itu. Atau nanti kalau ada corporate action, misalkan perusahaan beli saham treasury, itu beda cerita lagi, itu lebih advance lah. Buyback saham itu. Nah, modal ditempatkan, modal disetor penuh, ini adalah ketika saham-saham IPO, teman-teman. Ketika saham-saham IPO, saham-saham perusahaan-perusahaan menerima duit, dia dicatat seperti itu. Dan yang perlu yang biasanya saya perhatikan di sini ini adalah jumlah saham yang beredar di masyarakat. Dan kalau katakanlah perusahaan mau butuh duit lagi, dia cuma bisa mengedarkan saham dari modal dasar ini, teman-teman. Modal dasar yang masih ada. Dia bisa jual. Jadi dia bisa tinggal jual sisanya berapa nih? Sisanya tinggal 9 M-an ya, 9 miliaran saham yang bisa dia jual. Tapi modal dasar ini sebenarnya bisa diubah. Modal dasar ini bisa diubah, ada persyaratannya, teman-teman. Persyaratannya semua investor, bukan semua lah, ada kuotanya gitu ya. Pokoknya mayoritas suara setuju nggak kalau modal dasar ini ditambah seperti itu. Tapi biasanya ini jarang sih. Nah, dan juga modal dasar ini ada ketentuannya. Modal ditempatkan dan disetor penuh ini biasanya ada ketentuannya. Saya lupa antara 20 atau 25% dari modal dasar, pokoknya minimalnya 20 atau 25% seperti itu. Ini jadi intinya terkait dengan kalau perusahaan mau jualan saham lagi lah buat dapat duit seperti itu ya. Oke, karena perusahaan kan dia boleh menjual saham ke masyarakat buat dapat duit tambahan, dapat modal tambahan, tapi kan akibatnya apa? Investornya nanti akan terdilusi seperti itu. Akan terdilusi. Oke. Nah, jumlah ekuitas adalah bukan sekitar ya. Segini, eksak nih nilainya. Ekuitas, liabilitas, dan jumlah liabilitas dan ekuitas, teman-teman perhatikan, jumlah liabilitas dan ekuitas. Jumlah liabilitas dan ekuitas ini sama dengan jumlah aset, teman-teman. Sama dengan jumlah aset. 38, 38, 3850 3,85 T lah ya, 3,85 T sama 3,85 T. Dia sama, teman-teman. Oke? Sesuai persamaan yang tadi. Nah, sekilas tentang balance sheet seperti itu. Hal yang penting apa? Total ekuitas penting, liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka pendek, jumlah aset, total liabilitas, total aset tidak lancar, aset lancar, intangible aset, tangible aset, itu perlu diperhatikan semua. Dan kalau teman-teman mau lebih detail lagi, aset perusahaan apa aja sih? Teman-teman bisa baca di notes-nya. Seperti itu. Utang perusahaan kemana aja? Teman-teman bisa baca di notes-nya. Oke? Jadi teman-teman bisa ngerti luar dalam perusahaan lah intinya. Oke, terkait dengan balance sheet itu. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide. Stop presenting. Oke. Masuk ke fraud, teman-teman. Contoh balance sheet fraud seperti apa? Penggelembungan piutang. Piutang itu apa sih? Katakanlah kita berbisnis sama customer kita gitu ya. Nah, customer kita tuh belum bayar. Jadi dicatat
Tapi kita udah mencatat itu sebagai keuntungan di perusahaan terkait gitu. Nah, itu nanti dicatat sebagai piutang. Nah, contohnya salah satu contoh fraud dari balance sheet adalah penggelembungan piutang. Penggelembungan piutang itu apa? Seolah-olah piutangnya ada, asetnya ada, aset piutang. Tapi fiktif, gak cair-cair, gak jadi cash. Ini pernah terjadi sama saham Aisa, teman-teman zaman dulu. Saham Aisa, pelakunya inisialnya JM. Zaman saya lupa tahun berapa, 2018-an kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2018-an atau 2019-an. Pokoknya pelakunya akhirnya dipenjara sih pelakunya. Tapi akhirnya perusahaannya kan Aisa naik karena pencatatannya seolah untung, tapi untungnya piutang bukan cash gitu. Karena ternyata manipulasi laporan keuangan dari penggelembungan piutang. Akhirnya ternyata ketahuan perusahaan gak bisa bayar utang, perusahaan anjlok, saham anjlok, sahamnya juga anjlok seperti itu. Yang kedua, penggelembungan inventory. Mirip penggelembungan piutang. Intinya apa sih penggelembungan aset itu? Intinya dia nilainya sebenarnya tuh nggak sesuai dengan yang tercatat di buku akuntansi, begitulah. Di laporan keuangan nilainya nggak sesuai begitu dengan nilai aktualnya. Sebenarnya emang nggak ada yang sesuai, teman-teman. Sejujurnya nggak akan ada yang benar-benar sesuai aktual. Makanya ketika katakanlah contohnya perusahaan shipping ya, yang saya perhatiin belakangan. Contohnya kalau misalkan perusahaan mencatat nilai aset terdepresiasi kapalnya dia dicatat cuma seberapa gitu nilainya. Ketika kapalnya itu dijual, ternyata harganya lebih tinggi. Nanti selisih harga itu akan diambil sebagai profit. Tapi kalau misalkan katakanlah nilainya lebih rendah, ketika dijual nilainya lebih rendah, nanti dicatat juga sebagai loss seperti itu. Tapi kalau penggelembungan ini intinya kalau penggelembungan itu biasanya kalau nilainya emang benar-benar nggak sesuai, seolah-olah ada, tapi setelah diaudit akhirnya ketahuan. Katakanlah misalkan ada produk tekstil nih, ada segini nilainya segini. Ternyata setelah ditelusuri sama auditor, ternyata sebenarnya barangnya nggak ada gitu. Pencatatannya fiktif. Seperti itulah. Kemudian ada juga understatement depreciation. Jadi pencatatan asetnya seolah-olah gede, depresiasinya seolah-olah kecil, jadi cost-nya kecil, ternyata depresiasinya lebih besar. Contohnya perusahaan produksi equipment-nya ternyata terdepresiasinya cepat. Tapi di pencatatan depresiasinya seolah-olah kecil, jadi seolah-olah profit. Padahal depresiasinya cepat, equipment yang umurnya seolah depresiasinya menghitung dari umur 10 tahun, ternyata equipment-nya cuma bisa dipakai 3 tahun, equipment-nya harus diganti. Nah, itu yang kita serem juga, seperti itu ya. Kemudian, terkait dengan hutang, contohnya kalau misalkan ada hutang yang nggak dicatatkan, perusahaan punya utang tapi nggak dicatetin, seperti itu. Intinya, dari semua fraud ini, pencatatan yang palsu dan tidak menggambarkan kondisi real. Ada perusahaan yang sengaja, ada perusahaan yang mungkin nggak sengaja melakukannya seperti itu ya. Oke, lanjut. Tapi kalau yang namanya fraud, mereka pasti sengaja seperti itu. Pasti udah di-trace sama pihak berwajib lah. Contohnya yang udah kasus seperti Aisa gitu ya. Nah, lanjut terkait dengan rasio, pembahasan rasio. Ini tinggal 15 menit lagi, kalau misalkan nanti nggak keburu Q&A, nanti kita buka room lagi, gampang. Oke, jadi santai aja. Rasio, liquidity ratio. Liquidity ratio menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utang jangka pendeknya. Contoh rasio dari liquidity ini adalah current ratio. Current ratio itu adalah current asset dibagi current liabilities. Aset lancar
dibagi aset liabilitas. Seperti yang kita baca tadi dari laporan keuangan, aset lancarnya apa aja dibagi dengan liabilitas lancarnya. Nah, ini akan menentukan apakah perusahaan memiliki current aset yang aman untuk melunasi utang-utangnya pada masa terkait, teman-teman, pada masa laporan keuangan itu. Seperti 1 tahun lah. Kalau current asset, current liabilities itu 1 tahun. Jadi, kalau katakanlah nilainya lebih besar daripada 2, itu aman. Perusahaan bisa lah bayar utang. Seperti itu. Quick ratio. Sama, tapi dikurangin sama inventories aja. Jadi current asset dikurangin inventories bagi current liabilities. Inventories tadi juga ada ya, ketika kita baca balance sheet. Itu disarankan, atau zaman dulu ini saya bacanya kayak di security analysis, karena sekarang rasionya namanya quick ratio. Kalau dari buku security analysis namanya asset test ratio. Tapi ya nggak masalah, itu nama aja. Yang pasti kalau namanya quick ratio, biasanya kita nyari yang di atas 1. Ini nggak semuanya kita perlu pakai, kita pakai salah satu aja nggak masalah. Kemudian ada cash ratio, bisa dibaca cash equivalent tambah short term investment bagikan liabilities. Tapi saya biasanya pakai 2 yang di atas ini sih, teman-teman, seperti itu. Rasio kedua dari rasio balance sheet yang penting, solvency ratio. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan melunasi seluruh kewajiban yang dimiliki. Yang paling gampang, kita pakai yang paling gampang aja, yang paling terkenal, debt to equity ratio. Dibagi total utang perusahaan, dibagi total ekuitas perusahaan. Kalau ini biasanya saya nyari yang di bawah 2. Di bawah 2. Tapi sebenarnya justru lebih aman lagi kalau menurut saya ya. Di bawah 1 lebih favorable, kalau bisa di bawah 0,5 seperti itu. Artinya apa sih, teman-teman, debt to equity ratio? Kalau semakin kecil nilainya, teman-teman, semakin kecil nilainya, semakin perusahaan itu leverage-nya kecil, semakin lebih banyak ekuitas dibandingkan dengan utangnya, seperti itu. Semakin kecil nilainya, makanya semakin aman, semakin perusahaan mampu bayar kewajibannya. Kalau saya semaksimal-maksimalnya 2, tapi mungkin satu pun juga udah kritis-kritis juga. Sebenarnya 2 itu agak risiko juga, seperti itu ya. Oke, lanjut. Debt to equity ratio, jadi makin kecil, debt makin kecil, makin oke. Makin kita ngomongnya struktur keuangan perusahaan makin kokoh, seperti itu. Karena debt lebih kecil daripada ekuitas. Nanti kalau ini ketutup, kita buka lagi ya, teman-teman. Jadi santai aja. Tinggal 11 menit. Nah, apa itu good balance sheet? Kalau kita ambil dari keterangannya Peter Lynch, good balance sheet is a lot of cash and low on debt. Jadi punya banyak cash dan utangnya rendah, seperti itu. Nah, di lecture-nya Peter Lynch ini dia kasih estimasi estimasi untuk melihat apakah keuangannya kokoh atau enggak. Nah, kalau dari lecture-nya Peter Lynch ini, caranya adalah dengan kita mengurangi seluruh utang dengan kas yang dimiliki. Kemudian kalau misalkan utangnya masih lebih besar daripada kas, kan masih ada sisa utangnya ya, seperti itu. Nah, jika sisa utangnya itu kita peroleh kurang dari 1/4 tangible asset yang tersisa setelah kasnya itu dikurangin, gitu ya, setelah kasnya itu dikurangin dari tangible asset. Nah, kalau misalkan utang sisanya setelah membayarkan utang itu masih 1/4 dari tangible asset yang tersisa, maka perusahaan itu dinilai memiliki struktur keuangan yang kokoh. Nah, tapi jika nilainya yang diperoleh antara 1/4 sampai 1 kali tangible asset yang tersisa, maka nilainya itu artinya struktur keuangannya so-so lah. Nggak terlalu bagus, nggak terlalu kokoh, tapi nggak terlalu rapuh juga, seperti itu. Dan yang terakhir, kalau misalkan katakanlah nilai yang diperoleh lebih dari 1, gitu,
maka struktur keuangannya bisa dinilai lemah seperti itu. Nah, ini kalau kita ambil dari aplikasi RTI Business, good balance sheet itu yang seperti apa sih? Nah, ini karakteristiknya. Karakteristiknya biasanya equity-nya lebih besar dari debt. Artinya debt to equity ratio lebih rendah daripada 100% seperti itu. Jadi kita lihat nih perusahaan-perusahaan yang di 4 kolom atas ini, RTI Business di aplikasi RTI Business kita bisa lihat kalau ekuitasnya bar yang hijaunya lebih gede daripada bar yang merahnya seperti itu. Liabilitasnya artinya ekuitas lebih tinggi daripada liabilitasnya seperti itu. Itu kita suka, tapi ini harus diperhatikan juga ya, karena kalau misalkan katakanlah industri lain gitu, seperti contohnya banking emang utangnya gede-gede seperti itu, seperti yang gambar di bawah ini bukan berarti jelek, utang gede, liabilitas gede, ekuitas kecil bukan berarti jelek, tapi industrinya emang nature-nya seperti itu untuk industri-industri banking contohnya di financial industry. Oke, kemudian kita mau cari yang growing equity for growing business. And stable equity for cash cow business. Jadi growing equity for growing business, ketika bisnis perusahaan bertumbuh, penjualan terus bertumbuh, kita pengen ekuitasnya juga terus bertumbuh begitu. Tapi kalau perusahaan udah mature, udah kita bilangnya udah cash cow aja gitu, artinya kayak mesin ATM aja, kita berharapnya dia at least stabil gitu, tiap tahun bayar dividen. Harapan kita seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah manageable debt to equity ratio. Debt to equity ratio sama nih seperti ekuitas lebih besar daripada debt. Debt to equity ratio kalau bisa kita di bawah 1. Kecuali industri seperti banks karena cenderung liabilitiesnya besar-besar karena emang operasi bisnisnya seperti itu. Seperti yang gambar di sebelah kanan ini kita lihat di bagian yang atas ya. Ini saya ambil dari industri manufaktur dan lain-lain begitu. Kita suka yang ekuitasnya lebih gede daripada liabilitasnya, begitu artinya strukturnya kokoh, aman. Tapi kalau industri banks, seperti yang di bawah 3 ini, liabilitasnya lebih tinggi daripada ekuitasnya, masih bisa kita tolerir seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekian dari pembahasan balance sheet untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas terkait dengan basic understanding untuk kita baca income statement seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke Q&A.